Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Udah pada buka belum? Udah sholat maghrib belum? Ya, sholat dulu. Kalau belum sholat, baru nonton. Gue mau cerita doang sih. Gue mau cerita gimana gue bisa nyampe ke sini, apa yang gue kerjain di sini, dan kok gue custom doang gitu, tanpa mengerjakan yang lain-lain. Sebelumnya gue mau kenalin. Ini Lama ini temennya si Max. Si Maxnya lagi bobo. Jadi Max nggak bisa ikut gue hari ini. Gue mau cerita tahun 2018 itu gue ada kesempatan lah untuk kesini. Tidak perlu gue ceritakan detailnya karena ada terlalu banyak perjalanan yang harus gue ceritain di sana. Gue bulan April itu nyampe ke sini. Pada saat itu gue diantar oleh keluarga gue, sama nyokap, sama bokap, sama adik-adik gue dan keponakan-keponakan gue untuk ke Barcelona. Setelah di sini, sebelumnya gue tidak pernah terpikir gimana caranya gue akan nyampe ke sini karena bukan tempat tujuan gue. Dan gue juga bingung gue harus mulai dari mana karena kendala bahasa. Gue tidak menguasai bahasa Spanyol. Dan selama di sini tuh ya banyak hal yang harus gue sesuaikan. Mulai dari gaya hidup, mulai dari cara orang, mulai dari hal-hal lain. Contohnya untuk jam makan siang. Jam makan siang itu di Barcelona ini jam 2 sampai jam 5. Itu mereka itu terbiasa dengan culture ngobrol-ngobrol lalu kemudian siesta. Apa sih siesta? Siesta tuh bobo siang. Nah, bobo siang tuh itu ada yang mereka mikir itu adalah kewajiban dan ada yang mereka mikir nggak usah lah, kita cukup hangout dan ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Pertama itu mungkin sulit untuk disesuaikan karena apa, di Indonesia, di Jakarta terutama ya, kita biasakan makan kan jam 12 lalu kemudian jam habis selesai makan siang kita sholat, lalu kemudian jam 1 kita kembali lagi ke aktivitas. Gue mau ngasih tahu kalian guys, perjalanan hidup manusia tuh nggak ada yang tahu loh, beneran deh. Gue dulu gue tuh cuma anak kampung, anak yang istilahnya di keluarga juga gue bukan anak yang bisa dibanggakan. Boleh dibilang gue bandel ya, dan boleh dibilang adik-adik gue tuh jauh lebih menceriakan keluarga daripada gue. Untuk di keluarga juga gue udah paling hitam, paling jelek. Cuma ya namanya Tuhan kasih kita kesempatan, kita tidak pernah tahu nasib orang. Gue tinggal lah di sini berapa bulan. Dari 2018 itu gue sempat ikut les bahasa, dan guru bahasa gue waktu itu Fernando. Orangnya hebat banget, itu 18 bahasa bisa dikuasai loh. 18 bahasa, kurang hebat apa tuh. Nah, sedangkan gue dengan segala keterbatasan gue mencoba juga untuk keep up ya, ikut belajar, ingin tahu bagaimana sih bahasa mereka, culture mereka, kebudayaan mereka. Tapi karena ada kesibukan-kesibukan lain, gue tidak bisa melanjutkan private tersebut. Karena apa ya, ada hal yang lebih penting yang harus gue kejar. Gini loh guys, misalnya nih, dulu gue tuh adalah black sheep on the family. Kenapa? Gue dibilang kalau ini gue anak pertama, tapi gue bukan menjadi contoh yang baik saat itu. Gue lebih menjadi kakak yang sebaiknya dibilang sama adik-adik, ntar kalau udah gede jangan kayak kakak ya, nanti gini. Nah, gue tuh seperti itu guys, seperti itu. Tapi yang namanya manusia ada proses berubah, dan lu harus berubah, dan lu harus mengerti gini loh. Tuhan tuh tidak akan mengubah nasib lu kalau lu sendiri tuh tidak mau mengubah diri lu. Nah, setelah dari sana ya, mulai dari segala perjalanan panjang itu ya, akhirnya gue sampailah ke Barcelona ini. Di sini gue banyak belajar, dan gue ketemu dengan orang-orang baik di sini. Thank God gue ketemu dengan orang yang sangat baik, dan kadar kebandelan gue mungkin tidak sebandel di Jakarta. Di sini
gue lebih banyak stay di rumah, bahkan mengerjakan hal-hal yang dulu tuh tidak kepikiran sama gue, tidak pernah gue bayangkan lah sebelumnya, karena gue disibukkan sama hal-hal yang ya bisa dibilang rutinitas yang harus bener-bener dijalanin, dan gue jadi memendam apa yang menjadi bakat gue. Misalnya gue suka membuat video, misalnya gue suka suka menggambar, lalu kemudian eh, gue suka apapun lah halnya itu ya, bentuknya tidak formal, itu harus gue pendam dulu karena ada yang menurut orang lebih wajib harus untuk dijalani. Gini ya, kalau seandainya kalian itu termasuk black sheep juga, ada family like me, lu harus ada titik berubah. Harus ada titik berubah di mana lu harus membuktikan bahwa lu mampu. Dan lu harus bisa memberitahu ke sekitar lu bahwa lu tuh bukan jadi orang yang selalu dipinggirkan, tapi lu bisa menjadi orang yang mengangkat orang lain untuk menjadi lebih baik, atau setidaknya lu menjadi lebih baik bagi diri lu sendiri. Gitu. Gue lockdown ini kayak blessing in disguise ya. Satu sisi gue jadi melupakan satu pekerjaan yang biasa gue kerjain, kayak di rutinitas gue biasanya. Nah, karena lockdown ini gue mengerjakan hal-hal yang ajaib, mulai dari custom, mulai dari bikin video yang YouTube ya. Tadinya gue nggak mau bikin YouTube, gue bikin YouTube itu pun untuk sinyalnya Max, channelnya Max. Kenapa? Gue untuk mengedukasi teman-teman bagaimana sih cara memelihara kucing yang baik. Tapi ternyata mungkin di sini juga menjadi salah satu kesempatan gue untuk menyampaikan apa yang mungkin tidak pernah gue sampaikan ke orang lain, guys. Gini loh, ada satu hal dulu waktu gue masih kecil ya, saking gue dulu mungkin orang tua gue tuh mendidik gue tuh dengan sangat keras ya. Dulu gue mau pergi nonton, lalu kemudian mau jalan-jalan sama teman-teman. Gue bilang sama bokap, "Pap, bagi uang dong, mau jalan-jalan sama teman-teman." "Kemana?" kata bokap. "Iya, mau nonton, mau makan." Tapi yang dilakukan dengan bokap gue apa? Yang dilakukan oleh bokap gue apa coba? Gue tuh tidak diberikan uang, tidak diberikan dengan serta-merta, "Nih duit, silakan jalan." Oh no. Lu mau tau nggak? Gue disuruh nyikat kamar mandi, coy. Masya Allah, gila. Coba ya, disuruh nyikat kamar mandi dulu, baru gue dikasih duit untuk jalan-jalan. Atau mungkin gue disuruh, "Sono kamu potong rumput dulu." Lu berasa gimana sih? Ya Allah, gue bilang apa gue anak angkat ya, giliran adik-adik gue yang mau pergi apa segala macam. Tapi karena keterbatasan gue, orang tua gue tuh sengaja keras begitu biar menjadikan gue tuh menjadi lebih mandiri. Tapi kalau seandainya gue tidak dikerasin seperti itu, gue nggak tahu lah gue gimana. Ya mungkin orang tua kalian, mungkin kalian juga sekarang ada ya yang ngalamin, gila ya orang tua gue kayak bikin gue tuh kayak anak angkat atau segala macam. Tapi percaya deh, kalau semakin lu dikerasin, semakin lu akan tahu bahwa lu akan menjadi seorang yang mandiri dan akan menjadi orang yang bisa diandalkan. Banyak hal ya. Maaf nih kalau ceritanya gue loncat-loncat. Dan di satu titik berapa kali juga dihianati oleh teman, saudara, apapun. Dan skala gini ya, omongan orang segala macam, orang mau bilang apa, itu diemin aja. Kalian gak usah ambil hati, berbesar hati aja. Gak usah dibalas, gak usah diapa, karena kan Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan itu tidak pernah membiarkan hambanya sendiri dan lelah. Gue yakin kalau lu ikhlas, suatu saat Tuhan tuh akan mengangkat derajat lu tuh jauh lebih tinggi daripada orang yang menghina lu. Percaya deh sama gue. Dan percaya deh, gue sekarang beli barang gitu segala macam. Mungkin itu dendam masa kecil gue ya. Saat gue masih kecil dulu tuh mau beli, "Pap, aku mau beli ini." Ya udah, potong rumput. Kayak gue cerita tadi sebelumnya ya, ini segala macam. Sekarang saat gue mampu untuk membeli, gue beli apa yang gue pengen gue beli. Tapi apa? Dijaga. Sebelum sama kayak pesan gue sebelum di video sebelumnya ya. Gini loh, jangan pernah mengecilkan orang. Jangan pernah kalian mikir orang itu tidak akan berubah. Kalian gak ngerti loh gimana seseorang itu bisa menjadi seorang yang lebih baik. Orang itu juga akan menjadi
menemukan titik baliknya di mana, kalian nggak tahu. Jangan pernah menghina orang, karena apa, suatu saat setiap manusia tuh pasti ada gunanya. Mungkin saat ini lu ngerasa, wah lu ngapain gaul sama dia, loser, jerk lah segala macem. Tapi lu nggak tahu rencana yang lain. Lu nggak tahu rencana Tuhan akan menjadikan dia seperti apa, lu nggak ngerti. Jadi kalau bisa bergaullah dengan semua orang tanpa lu harus menjadi orang itu seperti orang itu. Kalau seandainya dapat contoh yang bagus, ya it's okay. Tapi kalau seandainya lu gaul sama garong, tiba-tiba lu jadi garong juga, ya kan kacau dunia lu. Yes, cukup kenal, cukup segala macam. Menjalin silaturahmi itu tidak dibatasi. Memang harus dipilih-pilih ya yang namanya teman kalau di dalam agama gue ya. Tapi dengan menyingkirkan mereka, itu justru membuat mereka tuh malah melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau seandainya kita rangkul, kita beri pengertian, dan kita sedikit berikan edukasi ke mereka, begini loh, kalian tuh harus berempati ke teman. Itu mungkin akan ada satu yang nyantol ke dalam pikiran dia. Sekali lagi gue cerita mungkin loncat-loncat ya. Kalau kalian mau tahu ya boleh deh kasih Q&A. Kalian mau nanya apa soal gue dan kenapa gue bisa begini, dan apa yang gue lakuin hari-hari gue. Gue tuh melakukan apa-apa tuh dulu tuh kayak textbook, tau nggak? Ini loh dari books begini, dan itu yang gue kerjain. Dan gue selalu berusaha menjadi anak yang baik buat orang tua gue, walaupun dulu selalu gagal, tapi setidaknya gue mencoba. Oh ya guys, ada satu cerita menarik di sini. Begitu nyampe di sini, begitu nyampe di Barcelona ini, gue tuh sempat nangis, tau nggak? Sempat nangis, dan karena apa? Sepi, sendiri. Dan saat itu gue bener-bener sendiri banget. Dia dalam keadaan rumah yang gue tunggu itu belum ada blanketnya, belum ada bantal, bahkan spray pun cuma satu. Dan gue nyampe itu pada saat awal spring. Itu tuh dingin banget. Gue tuh sampai menggigil. Dan apa coba? Cemen sih gue. Gue tuh manggil emak gue, "Mom, dingin," segala macam. Dan gue sempet telepon ke keluarga gue, nangis ini. Walaupun sebelum nyampe ke Barcelona ini, gue tuh dalam kondisi hubungannya kurang baik dengan orang tua. Tapi gue sadar ya, namanya anak itu tetap harus minta maaf ke orang tua. Lu gak akan jadi seseorang, tidak akan pernah mencapai impian lu tanpa doa orang tua lu loh. Serius gue. Nah, udah nyampe, udah jalan, dan gue ketemu dengan banyak orang baik di sini. Gue dibantulah, gue dikasih ini segala macam. Dan ada satu titik di mana gue tuh bener-bener harus ikhlas. Gue dulu tinggal di mana-mana tidak pernah mengalami satu kendala apapun ya di kesehatan gue. Nah, tapi gue tinggal di Barcelona ini, gue mengalami satu kendala, bisa dibilang ya sakit yang mungkin tidak pernah dialami oleh orang lain, atau orang lain juga ada sakit itu. Tapi di sini juga gue mungkin punya kesempatan buat ngasih tips ke kalian ya. Jadi awal tahun 2019 itu gue ketemu satu bintik di kulit gue, satu titik. Gue bilang apa ini, gue cobalah kasih obat, kasih segala macam. Karena untuk orang Asia, kita itu kan terbiasa mandi sehari 2 kali. Masa iya gue panuan gitu, nggak mungkin kan. Gue kudisan norak banget, kayaknya penyakit gue kayak penyakit orang sengsara banget. Dan itu gue biarin dalam waktu 2 bulan, cukup lama itu gue biarin. Sampai gue tuh mikir ada bed bug lah, ya sampai gue mencuci semua yang ada di rumah gue, sampai gue bersihin semua. Tapi ternyata pas saat gue ke dokter kulit memvonis gue dan belum memvonis, langsung mengambil jaringan kulit gue ya, ngambil jaringan kulit gue, dan itu 2 hari kemudian gue baru bisa ngambil hasilnya. Pada saat mengambil hasilnya itu, lu mau tahu nggak guys? Gue tuh kena psoriasis. Psoriasis itu adalah penyakit kulit yang ibaratnya tuh kayak kutukan banget, yang tidak akan pernah bisa hilang seumur hidup lu. Tidak akan pernah bisa hilang. Nih, lihat nih, ini bekas-bekasnya. Itu sampai ke kepala gue. Waktu itu gue dibotakin ini semua. Dibotakin semua sampai benar-benar gue tidak punya rambut, karena gue biar harus treatment dan obatnya tuh harus bisa sembuh ke dalam kepala gue, ke kepala dan ke kulit semuanya ya. Dan gue banyak banget pantangan yang harus gue kerjain. Pertama,
gue tidak boleh makan daging merah. Sedangkan gue tuh doyan banget yang namanya steak. It's kind of disaster, man. Bener-bener. Dan kedua, gak boleh makan susu dan produk turunannya, including keju, segala macam lah itu. Lalu kemudian kalian tidak boleh makan terong, paprika, cabai juga gak boleh kebanyakan. Ngerokok. Nah, ngerokok itu juga salah satu pentriggernya. Tapi kan gue tidak bisa ya. Gimana? Nah, itu udah berapa kali exercise gue untuk menghilangkan psoriasis gue. Thank God-nya ya, terima kasih Tuhan. Itu tuh tidak kena ke muka gue, tapi ke badan gue. Lu berasa kan punya badan polkadot? Sedih gak lu kalau seandainya ada badan lu polkadot? Orang mau baju polkadot, gue badan polkadot, bayangin ya. Dan ini tuh hilangnya lama banget. Ini aja tuh udah lebih dari 4 bulan ya, tuh. Lebih dari 4 bulan. Begini. Tuh. Di sini lebih banyak lagi. Sih. Nah, buat kalian guys yang punya yang kena psoriasis, gue saranin kalian minum teh hijau sepekat-pekatnya. Itu untuk mengurangi penyebaran si psoriasis itu sendiri atau menahan dia untuk menyebar kemana-mana. Dan untungnya ya setelah gue rajin minum teh hijau, gue tidak perlu melakukan tratamiento itu apa sih? Treatment sinar ultraviolet yang tingkat 1 kalau nggak salah. Dan untungnya selama lockdown ini sudah hampir 2 bulan, gue tidak pernah ke dokter, tidak pernah melakukan treatment juga. Tapi gue rajin mengkonsumsi teh hijau. So buat kalian yang punya psoriasis, coba minum teh hijau. Coba minum teh hijau itu rutin ya, kalau bisa sehari 2 kali. Tapi harus diimbangi dengan air putih yang banyak, kasihan ginjal kalian ntar. Tapi yang paling pentingnya di sini apa? Saat kalian diberikan sakit sama Tuhan, jangan ngeluh, jangan sedih, jangan mengumpat. Ya mungkin itu jalannya buat lu. Dan kenapa gue pada saat pertama tuh gue kesel karena itu, kesel banget. Tapi setelah gue pikir-pikir, mungkin ini adalah yang terbaik dikasih Tuhan buat gue. Gue mencoba untuk ikhlas ya. Karena apa? Gue tuh doyan banget sama daging. Satu hari itu gue bisa makan daging terus. Lo kebayang gak kolesterolnya gimana? Dengan keadaan gue yang badan kayak bayi sehat begini ya. Kalau seandainya gue tidak kena psoriasis ini, gue akan makan daging setiap hari. Setiap hari, bahkan mungkin sehari bisa 2 kali. Lo kebayang kolesterolnya, mungkin gue kena penyakit yang lebih bahaya lagi. Nah dengan gue kena psoriasis ini, jadi gue ngaca. Gue nahan makanan-makanan yang segala macam yang lemaknya tinggi. Itu apa? Untuk kesehatan gue sendiri. Dan yang gue rasain tuh sekarang apa? Gue ngerasa badan gue lebih bugar. Lalu kemudian kulit lebih cerah. Mungkin untuk beberapa hal lainnya, lu dituntut untuk lebih banyak bergerak. Karena apa? Tidak terlalu banyak yang lemak numpuk di dalam badan lu. So, kalian kalau mau nanya soal psoriasis boleh sama gue. Coba tinggalin aja di kolom pesan di sini. Apa aja yang harus dilakuin, obatnya apa aja. Gue sempat dikasih salep waktu itu, Clovate namanya, sama Difobet. Itu tuh udah kayak makanan hari-hari. Gue tuh udah kayak pakai odol, bener-bener. Dan satu lagi, untuk menjaga kulit kalian tuh tetap lembab, karena kalau seandainya kalian treatment itu kulitnya pecah-pecah dan kering banget ya. Itu kalian pakailah apa sih namanya? Gue lupa namanya apa, kayak lidah buaya gitu, hand bodyan dari lidah buaya. Gue waktu itu ada dikirim sama teman gue. Itu juga bagus banget. Itu apa? Karena dingin di kulit. Itu akan menyejukkan kulit kalian. So guys, apapun jalan hidup yang udah pernah kita lakuin, apa segala macam, cobaan, baik itu cobaan, berkah, anugerah, coba aja bersyukur, dinikmati aja. Mengertilah bahwa itu adalah bagian yang harus kalian lewati. Gue sebenarnya masih pengen cerita banyak loh sama kalian, pengen banget ngobrol-ngobrol, ngasih tahu bagaimana. Tapi ini karena gue gabut ya, kebetulan gue juga lagi nyuci tuh. Kedengeran nggak tuh bunyi mesin cucinya? Ya jadi gue juga jadi ngobrol ke kalian tuh loncat-loncat. Dan percayalah untuk kalian adik-adik atau kakak-kakak atau siapapun ya, kalaupun kalian
adalah orang yang dipinggirkan, kalian harus menentukan titik balik kalian. Kalian harus mampu berubah. Kalian harus mampu menjadi seseorang yang bisa lebih baik. Dan gue yakin kok semua orang bisa, percaya deh. Dulu ya, saking gue tuh diragukan sama orang. Dulu, gue cerita jeleknya aja nih. Sampai ada satu orang, gue tidak perlu sebut dia siapa, sampai bilang ke gue, kalau seandainya gue itu menjadi seorang sarjana dalam keadaan segala kekurangan gue, dia bukan cuma mau potong kambing coy, tapi udah mau potong, maaf ya, kelaminnya. Sampai saat detik ini orang itu masih hidup, itu kelamin masih nempel di sono. Jadi makanya gue bilang, dan jangan pernah merendahkan orang. Jangan pernah merendahkan orang, beneran deh. Setiap orang tuh ada gunanya. Dan setiap orang tuh ada titik baliknya. Kalau lu ngerasa hidup lu udah jauh lebih baik, udah jauh lebih keren, masih ada yang lebih keren daripada lu. Masih ada yang lebih baik daripada lu. So apapun yang akan kalian jalani, apapun yang kalian, mikir dulu. Sebelum kita nyubit orang, kita cubit dulu diri sendiri. Gue bukan mau ceramah ya, sorry nih, gue cuma mau ngasih tahu aja gimana pengalaman gue dulu ya, sekaligus mencoba sharing juga ke kalian apa sih yang udah gue lewatin. Aduh, kalau seandainya gue jalan hidup gue tuh dibukuin coy, itu mungkin udah lewat tuh serinya Harry Potter, saking panjangnya, swear. Dan saking gimananya gue struggle mencoba menyamakan langkah dengan orang lain atau dengan teman-teman gue. Tapi satu yang gue tanamkan, gue tidak boleh menyerah. Nggak boleh menyerah sama sekali. Dan gue harus tetap berusaha. Orang pintar kalau males, itu sama kayak pisau yang gak dipakai-pakai, tumpul. Tapi kalau seandainya dia golok tumpul, tapi kalau seandainya dia dipakai terus dan diasah terus, maka dia akan lebih baik daripada pisau yang tajam itu. Dan begitu juga orang, kalau seandainya dia terus mengasah kemampuan dia, maka dia akan lebih baik daripada orang yang selalu mengklaim dirinya pintar dan baik. So di sini nanti gue akan sharing lagi. Gue akan sharing tentang perjalanan hidup, tentang custom, tentang apa ya, lebih ke tentang hidup sih kalau gue. Tentang perjalanan apa aja yang harus lu lakukan, dan bagaimana cara lu meredam ego lu, dan bagaimana cara lu menaikkan derajat lu sendiri. Doa lu itu suatu saat akan dijabah Tuhan apabila lu melakukan doa itu dengan ikhlas. Dan saat langit terbuka, doa lu dikabulkan, lu lakukanlah sesuatu yang baik. Jangan membalas orang yang udah jahat sama lu balas giliran lu udah bisa. Jangan, biarin aja. Termasuk komentar-komentar orang yang jahat lo gini lo ini nggak peduli, udah diemin aja. Mereka nggak tahu bagaimana kalau seandainya mereka ada di posisi yang mereka hujat-hujat. Sama kayak lu nggak pernah pakai sepatu gue yang jalan sepatu ini. Jadi lu nggak tahu gimana rasanya. So buat kalian, kalau yang istilahnya mau sharing soal psoriasis, soal penyakit, teh hijaunya model apa aja, lalu kemudian kalian mau nanya gimana sih custom sepatu atau apapun, dan gimana kalau mau mulai untuk ngegambar, kesenggol, untuk melakukan apa, gue tuh termasuk tipe orang yang tidak bisa fokus dalam satu hal. Dalam artian gue semua harus bisa. Karena apa? Ya itu ya, akar pahit. Dulu biasa direndahkan orang seperti apa, dan gue tuh melakukan segala sesuatu sampai gue bisa, dan sampai gue lebih baik daripada orang yang ngeledekin gue. So gue yakin kalian juga bisa seperti itu guys. Ini Max tidur, jadi yang gue pelukin cuma lama. Ngomong-ngomong guys, gue ntar mau custom ini Nintendo Switch. Ntar kalian lihat ya. Ini juga gue belinya kredit loh, beneran. Tapi beli sendiri, nggak dibeliin orang tua. Kredit loh 3 kali. Penting ya gue bahas ini kredit. Tapi gue mau ngasih tahu kalau gue nanti akan custom Nintendo Switch. So guys, kalau kalian mau tanya apapun, gue terbuka, gue open, square. Dan kalau misalnya kalian mau tahu bagaimana cara tinggal di Barcelona, gue juga bisa kasih tahu. Salah satu jalannya adalah dengan sekolah atau dengan bekerja, itu karena visanya berbeda. Dan
kalian mau tahu nanti mungkin kalau seandainya pandemi ini udah selesai, gue juga akan ngajak Max jalan-jalan keliling Eropa dan Turki ya. Rencananya itu juga akan gue masukin di vlog-vlog gue. Sorry, vlognya Max. So, gue kelarin sampai sini ya. Semoga apa yang gue kasih tahu ke kalian itu bisa menjadi pemacu buat kalian untuk jadi lebih baik lagi. Dan kita semua tuh selalu dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Tuhan. Di bulan Ramadan ini kita mintalah jadi orang yang jauh lebih baik. Jangan pernah merugikan orang lain. Dan jangan pernah nyakitin orang lain. Karena apa? Kalau di dalam agama saya tuh tidak ada karma. Tapi ya apa yang lu kerjain akan lu dapat juga. So jangan pernah nyakitin orang. Berusaha aja sebaik-baiknya. Berusaha sebaik-baiknya dan berkarya terus. Kebetulan gue orangnya agak edan sih. Ya agak edan lah. Gue suka musik, gue suka gambar, gue suka apa. Terlalu banyak hobi gue. Sehingga gue berusaha untuk tidak ikut campur dengan hidup orang. Bahkan gue tidak mau peduli dengan hidup orang. Bukan dalam artian gue tidak empati ya, tidak. Gue gak mau ngebahas hidup orang. So, thank you ya guys kalau udah denger, udah nonton video ini. So, kalau mau tanya-tanya lagi, kembali lagi gue bilang, tanya-tanya soal psoriasis, monggo. Ntar gue kasih tahu. Oke? Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.